Maria penuh dengan iman tanpa ragu-ragu percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Ia memberikan teladan kepada kita semua untuk hidup dengan keyakinan akan janji-janji Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 31 Mei 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Pertemuan Santa Perawan Maria dengan Santa Elisabet bagi umat beriman merupakan tonggak sejarah. Anak-anak dalam kandungan mereka akan memegang peranan penting dalam sejarah keselamatan. Secara insani semata-mata kita menghadapi suatu misteri. Bunda Maria telah mengandung, meski ia perawan. Elisabet pun sudah pada bulan ke-6, meski sudah lanjut usia. Jelas di sini Tuhanlah yang selalu mengambil inisiatif. Maka perjumpaan ini adalah pertemuan iman akan Tuhan yang melaksanakan, yang telah mengerjakan hal-hal ajaib pada orang-orang kecil dan rendah hati. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mendorong Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putra tunggalmu untuk mengunjungi Elisabet, saudarinya. Semoga kami pun senantiasa mentaati dorongan Roh Kudus. Maka bersama Santa Perawan Maria, kami akan selalu memuji karyamu yang agung. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan
perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Kita telah mengetahui bersama bahwa Maria penuh dengan Roh Kudus. Dan kita juga mengetahui setelah kunjungan Maria, Elisabet pun bersuka cita karena dipenuhi dengan Roh Kudus. 2 perempuan berjumpa di dalam sukacita karena kasih karunia Roh Kudus. Kunjungan Maria kepada Elisabet adalah perjumpaan 2 perempuan yang sedang hamil, yang keduanya sama-sama tak pernah menduga bahwa akan mendapatkan kehamilan itu. Mereka saling berbagi pengalaman iman. Mereka menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar atas hidup mereka berdua. Mereka adalah orang-orang yang terberkati. Mereka berdua sungguh berbahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, iman yang kuat dapat menghasilkan keajaiban yang tak terduga. Maria penuh dengan iman, tanpa ragu-ragu percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Ia memberikan teladan kepada kita semua untuk hidup dengan keyakinan akan janji-janji Allah yang dipenuhi. Saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan itu membuat kita juga berbahagia. Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, sekaligus Bunda kita yang menjadi teladan bagi kita untuk mau mengunjungi saudara-saudari kita yang sedang mengalami sukacita, sehingga kita membawa Roh Kudus bagi orang yang kita jumpai, sebagaimana perjumpaan Maria terhadap Elisabet, saudarinya. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka berdua adalah orang-orang yang berbahagia karena percaya akan janji Allah yang sungguh terjadi demi keselamatan. Anak yang dikandung mereka adalah 2 tokoh yang menjadi kekuatan hidup kita. Elisabet nanti akan melahirkan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus yang dikandung oleh Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa perjumpaan ini sungguh peristiwa mulia, peristiwa agung, dan peristiwa yang menggerakkan kita untuk selalu mengunjungi saudara-saudari kita dimanapun kita berada, dan ketemu dengan siapa saja, senantiasa membawa sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Raja Maha Mulia,
Santo Yohanes Pembaptis bergirang hati di dalam kandungan Elisabet, hendak menyambut putramu dalam kandungan Bunda Maria. Semoga kami pun penuh sukacita menerima putramu dalam Ekaristi, serta melurkan dikau atas karyamu yang agung bagi umat beriman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.